Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku akan bahas tentang penyusunan program pelayanan BK di sekolah untuk persiapan tes P3K Guru BK. Nah, kita ke pembahasan materinya dulu ya. Penyusunan program pelayanan BK di sekolah. Nah, karena kita di ruang lingkup sekolah, jadi kita perlu menyusun program BK. Apa aja yang perlu dipersiapkan dalam menyusun program BK? Yang pertama adalah merumuskan rasional program. Nah, sebelum kita merumuskan rasional program, kita harus sudah melakukan need assessment atau kita sudah menyebar instrumen untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Nah, kalau kita sudah mengolah instrumen tersebut, sudah tahu hasilnya, baru deh kita buat program. Yang pertama, ada bagian merumuskan rasional. Nah, merumuskan rasional ini berkaitan dengan keberadaan pelayanan BK sebagai penunjang dan bagian integral dari implementasi kurikulum, serta sebagai salah satu program untuk menjawab tantangan, dampak perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan sosial budaya. Jadi, pada bagian rasional ini, kita menyatakan bahwa adanya urgensi BK dalam ikut serta menunjang memberikan kesuksesan pada pendidikan peserta didik gitu. Dan di situ juga untuk memberikan latar belakang kenapa sih perlu ada BK di sekolah gitu. Jadi kita uraikan di rasional program. Nah, yang kedua adalah dasar hukum. Maksudnya yaitu dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang BK, kemudian peraturan pemerintah tentang BK, dan hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum BK. Contohnya yaitu seperti Mendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK di pendidikan dasar dan menengah. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu merumuskan visi dan misi. Rumusan visi dan misi program pelayanan BK harus sejalan dengan visi misi sekolah. Artinya kita mencantumkan visi misi sekolah dulu di program BK ini. Nah, kemudian di bawahnya baru kita rumuskan visi misi program BK di sekolah tersebut gitu. Jadi sejalan, tidak bertentangan dengan visi misi sekolah. Yang nomor 4 yaitu mendeskripsikan kebutuhan. Karena di sini kita sudah melakukan need assessment atau penilaian kebutuhan siswa yang tadi saya bilang menggunakan instrumen non-tes seperti AUM umum, kemudian DCM, atau inventory tugas perkembangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, maka kita mendeskripsikan hasil kebutuhan siswa tersebut di program gitu. Dideskripsikan biasanya dalam bentuk tabel. Mendeskripsikan kebutuhan peserta didik ini artinya kebutuhan konseling merupakan bagian penting dan menjadi dasar dalam penyusunan program BK. Oleh karena itu, kebutuhan konseling sebagai hasil analisis dari hasil assessment harus dideskripsikan secara jelas. Ya, jadi dasar dari penyusunan program adalah hasil need assessment yang merupakan kebutuhan peserta didik. Langkah yang kelima yaitu merumuskan tujuan. Tujuan program pelayanan BK merupakan harapan yang akan dicapai yang juga sebagai acuan penyelenggaraan program BK. Nah, teman-teman, jadi di sini setelah kita mendeskripsikan kebutuhan, maka deskripsi kebutuhan tersebut kita buat rumusan kebutuhannya. Dari rumusan kebutuhan, maka akan kita buat tujuan kebutuhan pelayanan BK-nya gitu. Jadi sehingga terbentuklah
tujuan pelayanan BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah yang keenam adalah komponen layanan. Di sini dijelaskan komponen layanan apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu ada komponen layanan dasar, komponen layanan responsif, komponen layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem gitu. Kemudian yang selanjutnya langkah ketujuh yaitu bidang layanan. Kita mengidentifikasi bidang layanan apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga nanti pelayanan BK-nya itu sesuai dengan bidang-bidang yang memang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi program BK-nya itu sangat bermanfaat dan dapat direalisasikan dengan mudah. Langkah yang ke-8 adalah menyusun rencana operasional atau action plan. Rencana kegiatan action plan diperlukan untuk menjamin program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, rencana operasional program harus memuat komponen-komponen sebagai berikut. A. Seluruh kegiatan, strategi dan bidang layanan yang akan dilaksanakan. B. Sasaran kegiatan. C. Pelaksanaan kegiatan. D. Waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu meliputi tahun, semester, bulan, minggu, hari, dan jam. E. Durasi waktu. Dan F. Tempat. Jadi ini biasanya disusun dalam bentuk tabel. Langkah yang ke-9 yaitu pengembangan tema atau topik layanan BK. Nah, ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang kita buat, di mana tema atau topik yang sudah kita tetapkan di action plan itu dikembangkan di RPL. Di situ kita ada tujuan pencapaiannya, itu ingin membahas apa saja dan apa saja yang ingin dicapai oleh peserta didik, atau kompetensi dasarnya dari peserta didik itu apa yang harus dicapainya gitu. Nah, dikembangkan di RPL. Next, ke langkah yang ke-10, rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Ini berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah kita untuk mengevaluasi, untuk melaporkan, dan mencari tindak lanjut yang tepat sesuai dengan program yang kita buat. Yang langkah ke-11 adalah sarana dan prasarana. Kita mengidentifikasi sarana dan prasarana apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan program yang telah kita buat. Selanjutnya, yang ke-12 adalah menyusun anggaran biaya layanan. Di sini, setelah kita mencari tahu sarana dan prasarana yang kita butuhkan, maka kita mengajukan atau menyusun rencana anggaran yang kita butuhkan ke sekolah. Dari rencana anggaran tersebut, apabila sekolah menyetujui, nanti akan diberikan anggarannya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal. Yang pertama, rumusan rasional dalam penyusunan program berisi A. Keberadaan pelayanan BK sebagai penunjang dan bagian integral dari implementasi kurikulum. B. Merumuskan visi dan misi program BK. C. Merumuskan tujuan dari program BK. D. Mendeskripsikan kebutuhan konseli. Jadi, jawabannya adalah A. Keberadaan pelayanan BK sebagai penunjang dan bagian integral dari implementasi kurikulum. Hal ini sudah kita bahas di pembahasan materi tadi, bahwa ini berkaitan dengan urgensi BK di sekolah gitu. Kenapa sih kita butuh BK di sekolah? Yaitu untuk mensukseskan, karena BK bagian integral dari implementasi kurikulum yang kita gunakan di sekolah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bagaimanakah cara agar visi dan misi program layanan BK sejalan dengan visi dan misi sekolah? Maka A. Visi dan misi BK disajikan bersamaan. B. Sajikan terlebih dahulu visi dan misi program layanan BK, kemudian rumuskan visi dan misi sekolah. C. Sajikan terlebih dahulu visi dan misi sekolah, kemudian rumuskan visi dan misi program layanan BK. D. Visi dan misi BK sama dengan visi dan misi sekolah.
Oke, jadi jawabannya yaitu adalah option C, dimana kita harus menyajikan visi dan misi sekolah dulu, sehingga ketika kita membuat visi dan misi BK sejalan dengan visi dan misi sekolah. Nomor 3, apakah yang menjadi dasar dalam penyusunan program BK? A. Visi dan misi program layanan BK. B. Kebutuhan konseli. C. Anggaran BK. D. SDM guru BK. Jawabannya adalah B. Kebutuhan konseli. Karena yang menjadi dasar dalam penyusunan program adalah hasil need assessment, di mana hasil penilaian kebutuhan peserta didik itu akan menjadi acuan dalam penyusunan program BK. Lanjut ke nomor 4. Dalam rangka penyusunan program BK, hal apa yang pertama kali dilakukan oleh guru BK untuk mengetahui kebutuhan siswa? A. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tersedia. B. Mengembangkan tema atau topik layanan BK. C. Meminta anggaran layanan BK kepada sekolah. D. Melakukan need assessment dengan menggunakan instrumen non-tes. Jadi jawabannya adalah D. Melakukan need assessment dengan menggunakan instrumen non-tes. Ya, karena untuk mengetahui kebutuhan siswa kita harus menyebar instrumen. Biasanya menggunakan instrumen non-tes, misalnya seperti AUM, DCM, kemudian inventory tugas perkembangan, IKMS, dan masih banyak lagi instrumen lainnya. Nomor 5. Dalam menyusun rencana operasional program, harus memuat komponen-komponen sebagai berikut. A. Strategi dan bidang layanan, sasaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, durasi waktu dan tempat. B. Visi dan misi layanan, sasaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, durasi waktu dan tempat. C. Kebutuhan konseli, sasaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, durasi waktu dan tempat. D. Strategi dan bidang layanan, sasaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, durasi waktu, dan evaluasi program. Jadi, jawabannya adalah di option A, strategi dan bidang layanan, kemudian ada sasaran kegiatannya apa, pelaksanaan kegiatannya kapan, waktu pelaksanaan kegiatannya itu ditentukan, kemudian durasinya berapa lama, dan tempatnya. Nomor 6. Mengidentifikasi program-program yang terlaksana dan yang tidak terlaksana merupakan hasil dari A. Analisis kebutuhan, B. Analisis program, C. Evaluasi kebutuhan, D. Evaluasi program. Jawabannya adalah D. Evaluasi program. Karena untuk mengetahui terlaksana atau tidaknya, kita harus melakukan evaluasi program terlebih dahulu. Nomor 7. Pengembangan tema atau topik layanan BK akan direalisasikan melalui A. Pembuatan rencana pelaksanaan layanan BK, B. Pembuatan action plan layanan BK, C. Pembuatan jadwal kegiatan program layanan BK tahunan, D. Melalui analisis hasil kebutuhan peserta didik. Jadi jawabannya adalah A, di mana pengembangan topik itu akan dikembangkan melalui pembuatan RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Oke, cukup sekian pembahasan tentang program layanan bimbingan dan konseling dan latihan soalnya, semoga bermanfaat ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video